Jadi Isra dan Mi'raj ini kita bagi kepada 3 fase Bapak Ibu, 3 bahagian. Nah, 3 fase dan 3 bahagian itu ya. Yang pertama disebut namanya fase Islam. Fase Islam ini disebut namanya fase syariat. Fase Islam dan fase syariat itu, ini yang dikatakan namanya perjalanan dunia. Perjalanan dunia Bapak Ibu. Perjalanan dunia itu, Rasulullah itu perjalanan menembus masa depan. Perjalanan yang masuk ke dalam ruang dan waktu. Nah, jadi perjalanan Islam, perjalanan syariat, perjalanan dunia, ini adalah perjalanan masa depan. Fase yang kedua, ini yang disebut namanya fase iman. Fase iman ini disebut thariqat. Fase thariqat ini yang dikatakan perjalanan akhirat. Kemudian fase yang ketiga, yang terakhir, itu fase ihsan namanya. Fase ihsan ini yang disebut namanya fase hakikat. Atau dikatakan fase musyahadah. Fase musyahadah itu fase menyaksikan ya berliqah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah melakukan proses Isra dan Mi'raj, ya. Isra itu fase syariat atau Islam, disebut namanya Isra. Sedangkan fase akhirat, thariqat iman, ini disebut namanya Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj, maka yang terjadi pada diri baginda Rasulullah itu, ini disebut namanya tazkiyatul qalbiyah namanya Bapak Ibu. Tazkiyatul qalbiyah itu adalah pembersihan dada beliau. Pembersihan hati. Karena hati ini adalah wilayah, media dan jalan bagaimana Rasulullah itu mampu bermi'raj kepada Allah menembus 7 petala langit. Jadi jangan Bapak Ibu salah pula memahaminya. Kalau begitu ya Ustaz, berarti hati Nabi itu penuh dengan nifaq-nifaq batin. Enggak. Hati Nabi itu bersih Bapak Ibu. Hati Nabi itu suci. Hati beliau dibersihkan, disucikan. Itu ambil hikmah dan iktibar bagi kita. Kalau kita ingin bermi'raj, mencontoh baginda Rasul, maka jalannya hendaklah kita juga membersihkan kolbi dan hati kita ini. Sebab apabila hati kita itu kotor, hati kita berlumut, maka terhijablah ruhani kita itu untuk menembus 7 petala langit. Ini Allah katakan, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang mendustai Allah, lalu ia bersifat sombong, la tufattahu lahum abwabus sama, kata Allah. Maka tidak kami bukakan pintu langit bagi mereka. Allah tutupkan pintu langit bagi mereka. Kalau hati mereka itu penuh dengan nifaq-nifaq batin, penuh dengan sifat takbur dan dengki, maka Nabi cuma sebagai contoh dan teladan. Nabi itu sebagai iswatun hasanah. Jadi siapa yang ingin bermi'raj, contohlah Nabi. Kalau Nabi hatinya dibersihkan, maka kita ingin bermi'raj juga dibersihkan hati kita. Mana yang hati itu yang dibersihkan, Bapak Ibu?
Jadi hati ini, Bapak Ibu, ada yang zohirnya, ada pula yang batinnya. Hati ini ada yang zohir, dan ada pula namanya yang batin. Jadi yang zohir ini ya, untuk menyatakan yang batin. Ya. Yang pertama kita lihat dulu. Ya. Hati yang zohir ini disebut namanya dengan jantung, bukan liver. Ya. Jadi hati dalam Al-Quran, dalam hadis yang dikatakan kolbun itu, kolbu itu maksudnya bukan liver, tapi adalah jantung secara zohir. Makanya Allah katakan fi qulubihim maradun, bahwa di dalam hatimu itu penuh dengan penyakit. Kalaulah hati kita itu penuh dengan penyakit, apa penyakit yang ada di dalam hati? Itu yang mesti kita kenali, itu yang mesti kita pahami. Kalau sudah kita kenali penyakit yang dalam hati kita, maka di situ pula kita bisa memberikan obat dan penawarnya, Bapak Ibu. Maka yang ada di dalam hati yang penuh dengan penyakit itu, ya, ini yang disebut namanya dengan ya, hawa. Nah, ini Bapak Ibu, ini dikatakan hawa, penyakit hawa itu di sini di ujung jantung nih. Hawa, kalau ini kotor, nak dibersihkan dia naik ke atas. Ini namanya nafsu. Penyakitnya. Nah, kalau nafsu, ya, sudah menjalar di dalam hati itu, nah, dia terus menjalar ke dalam sudur. Yang namanya, ini disebut cinta dunia, hubud dunia. Tidak juga dibersihkan Bapak Ibu. Menjalar ke atas, inilah muncul namanya sifat iblis. Tidak juga dibersihkan, barulah muncul di dalamnya sifat setan. Ini yang dibersihkan. Karena itu adalah hijab, itu adalah dinding. Itu adalah tembok pemisah. Yang membuat rohani kita itu tidak mampu menembus 7 petala langit. Karena Allah katakan apa? Walaqad khalaqna fawqakum sab'ata ra'iq. Sesungguhnya kami ciptakan, kami jadikan di atas diri kamu itu ada 7 lapis langit. Nih di sini Bapak Ibu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini di atas kita itu ada 7 langit, 7 jalan. Untuk mampu kita naik ke 7 lapis langit, mesti ini dibersihkan. Kalau tidak, la tufattahul lahum abwabus sama. Kami tutup pintu langit bagi dirimu. Kalau Allah sudah tutup pintu langit bagi diri kita, maka rohani kita tidak akan pernah naik ke atas. Karena Allah tutup. Ini yang terjadi pada diri Rasulullah, dibersihkan. Setelah ini dibersihkan, hawa, nafsu, cinta dunia, sifat iblis dan setan dibersihkan. Dimasukkanlah ke dalamnya itu, setelah bersih, ini yang dimasukkan namanya di dalam hawa ini adalah nur iman, cahaya iman. Ini yang Allah maksud. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan. Lalu aku pula lah yang menanamkan keimanan itu selalu tertancap di dalam hatimu, kata Allah. Setelah dimasukkan di dalamnya ini iman, maka di dalam hati sudur ini dimasukkanlah namanya nur Islam. Nur patuh Bapak Ibu, nur penurut. Jadi kalaulah hati itulah mendapat pancaran cahaya iman, disitulah duduknya Islam itu. Menjadi orang yang patuh, menjadi orang penurut, itu yang selamat. Dimasukkan ke dalam hatinya ini namanya sifat tawakal. Sifat berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang patuh dan penurut, maka semua urusan hidup dan diri kita serahkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau hati dan jiwamu telah bulat,
Yakin kepada aku inilah Rabbmu. Tidak bimbang kita dengan kemampuan Allah. Tidak ragu kita dengan janjinya Allah. Fatawakkal 'alallah. Serahkanlah urusan hidupmu. Serahkan urusan dirimu kepada aku. Siapa yang menyerahkan urusan hidup dan dirinya kepada aku, fahuwa hasbu, kata Allah. Aku yang jamin, kata Allah. Di sini duduk tawakal tuh. Dimasukkan ke dalam dada Nabi. Setelah ada nur tawakal, barulah muncul namanya ma'rifat, Bapak Ibu. Muncul ma'rifat di dalam ini. Disitulah dia mengenal akan rahasia Allah tuh. Tahu dia namanya rahasia dunia, tahu dia namanya syariat dunia, tahu dia namanya hakikat dunia. Kalau udah kenal dia akan rahasia dunia, syariat dunia dan hakikat dunia, tempat kita ini diuji, dicoba, dievaluasi oleh Allah. Maka disitulah Allah melalui malaikatnya tadi itu memasukkan namanya nur hikmah ke dalamnya. Ini namanya hati secara zahir, Bapak Ibu. Ini mesti dibersihkan. Ya. Kalau tidak dibersihkan, nggak akan pernah bisa. Ini secara zahir. Namun secara batin, ya, mana yang dikatakan kolbu, mana yang dikatakan namanya dengan hati. Secara batin, Bapak Ibu, yang dikatakan hati itu bukan yang sekumpal daging tuh, bukan yang berdarah. Tapi yang halus, yang tidak berdarah, yang tidak bisa dilihat, Bapak Ibu. Yang halus, yang tidak berdarah, yang tidak bisa dilihat, ini disebut namanya dengan ruhani. Yang katakan hati ruhani, yang secara batin. Dalam kajian tauhidnya disebut namanya latifatu qalbu rabbani. Hati yang halus. Mana yang hati yang halus itu yang mesti dibersihkan. Sebagai 7 petala langit. Karena ada langit yang jauh di luar diri. Ada langit yang terdekat pada diri. Inna zayyana sama dunia bizinatil kawakib. Sesungguhnya aku telah menghiasi langit yang terdekat itu di dalam dirimu dengan cahaya bintang-bintang. Jadi langit yang terdekat itu, Bapak Ibu, itu adalah di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Jadi bukan langit di luar diri maksudnya. Langit yang terdekat di dalam diri. Itu yang disebut namanya ruhani. Hati ruhani. Maka hati ruhani itu juga terbagi lagi, Bapak Ibu. Lihat. Ada namanya hati sudur namanya, Bapak Ibu. Ini yang batin. Hati sudur. Ini yang dibersihkan. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati fuad. Di dalam hati fuad ini ada namanya hati kulub. Di dalam hati kulub ada namanya hati sagafa. Atau disebut namanya hati bahjatul kulub. Di dalam hati sagafa atau bahjatul kulub, ini disebut namanya hati lubban. Di dalam hati lubban itu, disitulah letaknya sir. Di dalam sir itu ada nur. Dan di dalam nur itu aku, kata Allah. Allah penuhi. Maka secara batin, secara rohani, ini yang mesti dibersihkan, Bapak Ibu.